ini bagaimana perbincangan netizen seputar isu debat gitu. Jadi kita ingin melihat lebih jauh apa namanya eh, tiap-tiap topiknya itu bagaimana. Karena sekilas kalau kita lihat dari setiap paslon tadi memang tidak terlalu dominan lah ya, tidak terlalu banyak itu isu terkait topiknya. Karena apa namanya sekali lagi mungkin perbincangan di sosial media terlalu banyak didominasi oleh ungkapan dukung dan tidak mendukung gitu ya. Makanya di sini kita coba gali lebih dalam harapannya bagaimana sih masyarakat juga menangkap isu-isu semalam itu. Apakah benar-benar nangkap itu terkait isunya atau ya hanya terbawa euforia dari uh, debat yang lumayan panas semalam. Nah, dari topik perbincangan pangan ini dijelaskan bahwa itu juga berpeluang berhasil. Namun di sisi lain yang kontra juga demikian. Nah, selain itu kaitannya dengan pangan ini masalah pupuk sekali lagi masalah pupuk jadi masalah bagi para petani dan di samping itu ketika panen pun ini saingannya adalah dengan produk-produk impor begitu. Nah, ini ya dinilai netizen harus harus segera dihentikan terkait impornya dan pupuknya harus segera di istilahnya di subsidinya diperbantu begitulah sehingga dapat mempermudah petani. Lalu untuk topik berikutnya, topik sumber daya alam gitu, apapun temanya jawabannya hilirisasi gitu. Ini mungkin sedikit mengarah kepada salah satu cawapres begitu ya. Eh, tapi samping itu netizen sebetulnya juga sadar bahwa hilirisasi itu penting gitu. Cuma apa namanya yang mungkin apa namanya itu sedikit dibahas netizen itu kenapa selalu isu itu yang dibahas padahal kan apa namanya dalam konteks ini mungkin bahasanya bisa lebih dalam daripada atau mungkin bisa lebih relate daripada hilirisasi ini. Lah, masalah lain yang dibahas adalah izin usaha pertambangan itu merupakan masalah Menko Polhukam. Jadi seperti yang dibahas kemarin terkait IUP dan juga terkait produksi nikel atau anti nikel. Nah, terkait nikel ini mungkin juga cukup lumayan dibahas karena kemarin kan juga sempat dibahas banyak ya ketika debat ya. Nah, produksi nikel ini sekali lagi juga ada pro kontra juga di kalangan netizen. Ada yang merasa bahwa ini juga profitable dan memang ini adalah potensi dari Indonesia sendiri. Tapi di sisi lain, kalau kalau dari segi optimalis apa namanya eksplorasinya ini tidak diperhatikan hal-hal lainnya itu bisa justru malah merugikan negara atau mungkin yang paling dekat adalah merugikan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian untuk perbincangan desa lah ini mungkin yang cukup kemarin tren yang mungkin ramai adalah dana 5M gitu ya. Nah, tapi di sini netizen agak cukup skeptis begitu ya. Tak percaya dana dana 5M bakal bakal terwujud gitu. Karena apa namanya? Netizen juga menilai bahwa kalau kenaikan anggaran ini sebetulnya nggak selamanya berdampak bagus gitu. Justru ada kemungkinan kalau misalkan dana anggarannya naik, celah korupsinya juga akan naik, potensi korupsinya juga akan naik. Itu juga yang dikhawatirkan netizen. Nah, selain itu ide terkait BUMDes, bagaimana desa mandiri seperti itu juga banyak juga diperbincangkan oleh netizen begitu, di mana mereka juga berharap bahwasanya BUMDes ini harusnya juga benar-benar dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga mampu membantu desa untuk mandiri. Nah, kemudian untuk masalah energi, green inflation bukan masalah receh. Gitu lah. Mungkin yang kemarin apa namanya bahasanya hanya terkait singkatannya atau apa terkait definisinya begitu. Nah, tapi di sini netizen menyampaikan bahwa lah ini bukan masalah receh dan ini nggak seharusnya apa namanya atau lebih tepatnya ini seharusnya juga dibahas lebih dalam begitu. Entah di perbincangan di masyarakat atau mungkin juga di ketika debat kemarin. Nah, selain itu apa namanya jawaban Prof Mahfud kemarin terkait dengan green inflation itu juga dinilai kurang tepat karena uh, pertanyaannya terkait green inflation tapi kenapa jawabnya terkait ekonomi hijau. Nah, berikutnya adalah terkait agraria atau topik atau tema agraria. Lagi-lagi mafia tanah, mafia tanah masalah klasik yang tak kunjung usai. Jadi mungkin udah semacam apa kayak apa sih geram gitu kayak eh sudah sudah jadi masalah yang sangat klasik begitu di mana dari tahun ke tahun selalu ada yang namanya mafia tapi dari netizen sendiri menilai bahwa sepertinya tidak ada atau belum ada upaya yang konkret gitu dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu karena netizen juga berharap jangan sampai lah apa namanya
tanah-tanah ini, tanah-tanah di negara Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Karena pada dasarnya kan setiap sumber daya yang ada di negeri ini kan harusnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh masyarakat gitu, tidak hanya pada segelintir golongan tertentu saja.